Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bab matriks. Apa sih matriks itu? Matriks merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku-siku. Misalkan, di dalam pertandingan sepak bola grup B Piala AFF terdapat 4 negara yang saling merebutkan 2 posisi untuk lolos semifinal, yaitu Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Myanmar. Di dalam tabel di sini, kita dapat menyimak data dari setiap tim nasionalnya. Di dalam tabel terdapat P sebagai banyaknya pertandingan, M sebagai banyaknya kemenangan, S sebagai banyaknya nilai seri, dan K sebagai banyaknya kekalahan. Serta terdapat poin untuk mengetahui nilai setiap negara. Di sini apabila keterangan dihapus, maka akan tersisa bilangan-bilangan yang berbentuk baris dan kolom. Inilah yang dikatakan sebagai matriks. Keterangan negara dan keterangan di sini dihapus sehingga hanya tersisa susunan bilangan-bilangan yang berbentuk baris dan kolom. Di sini susunannya berada di dalam kurung biasa atau kurung siku-siku. Selanjutnya, istilah-istilah dalam matriks. Matriks selalu dituliskan dengan huruf kapital. Di sini saya misalkan yaitu matriks A. Dituliskan sebagai huruf kapital. Boleh matriks yang lainnya, B, C, D, dan seterusnya. Di dalam matriks terdapat baris dan kolom. Baris itu yaitu yang dituliskan ke arah kanan. Untuk kolom yang dituliskan ke arah bawah. Jadi, untuk contoh matriks A itu terdapat baris ke-1 dan baris ke-2. Untuk kolomnya yaitu kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Di sini angka 1 berada pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Dapat dituliskan sebagai A11. A itu sebagai matriks A, angka yang pertama yaitu 1 sebagai baris ke-1, angka kedua yaitu sebagai kolom ke-1. Untuk angka 2 di sini dapat dituliskan sebagai A12. A tadi sebagai matriksnya, angka pertama sebagai baris, angka kedua sebagai kolom, yaitu baris ke-1 dan kolom kedua. Inilah yang dikatakan sebagai elemen atau anggota matriks. Jadi terdapat 6 anggota matriks. Matriks di sini terdapat 2 baris dan 3 kolom. Dapat dituliskan sebagai A2 dikali 3. Di sini angka yang pertama menandakan baris dan angka kedua menyatakan kolom. Inilah yang dikatakan sebagai ordo matriks. Selanjutnya, macam-macam matriks. Matriks dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom, yaitu matriks baris terdiri dari 1 baris sebagai contohnya di sini. Matriks kolom itu terdiri dari 1 kolom. Matriks persegi panjang yaitu matriks yang memiliki banyaknya baris dan kolom yang berbeda. Contoh di sini barisnya 2 dan kolomnya 3. Selanjutnya
matriks persegi yang memiliki banyaknya baris dan kolom yang sama. Sebagai contoh di sini, matriksnya 3 kali 3. Boleh 2 kali 2, 4 kali 4, dan seterusnya. Di dalam matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu yang ke arah kanan, dan diagonal samping yang ke arah kiri. Penjumlahan elemen dari diagonal utama di sini itu disebut stretch. Pembagian yang kedua berdasarkan pola elemen-elemen yang terdiri dari matriks 0, yaitu matriks yang seluruh elemen-elemen matriksnya itu bernilai 0. Matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang diagonal utamanya itu bernilai angka bebas. Selain itu, angka di atas diagonal utama maupun di bawah diagonal utama di sini itu bernilai 0. Matriks identitas, yaitu matriks persegi yang seluruh elemen diagonal utamanya itu bernilai 1. Selain diagonal utama, baik di atas maupun di bawahnya itu bernilai 0. Matriks segitiga bawah di sini membentuk segitiga yang seluruh elemen di sini itu bebas. Namun untuk angka atau elemen di atasnya diagonal utama itu bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga atas itu kebalikannya. Segitiganya berada di atas, untuk angka di bawahnya diagonal utama itu bernilai 0. Selanjutnya, transpos atau putaran matriks. Transpos matriks ditulis dengan A aksen atau A pangkat T, adalah suatu matriks yang mengubah baris matriks A dijadikan kolom A aksen, kolom matriks A dijadikan baris A aksen. Di sini artinya mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Misalnya, kita akan merubah matriks A ke A transpos, yaitu merubah baris yang pertama ke kolom yang pertama. Yang awalnya untuk baris ditulis ke kanan, kita akan tulis ke bawah sebagai kolomnya dengan elemen 1, 2, dan 3. Untuk baris yang kedua, kita jadikan kolom yang kedua dengan elemen 4, 5, dan 6. Secara otomatis, maka untuk setiap kolomnya akan berubah menjadi baris, yaitu kolom yang pertama di sini menjadi baris yang pertama, kolom yang kedua menjadi baris yang kedua, kolom yang ketiga menjadi baris yang ketiga. Dan untuk ordonya, untuk matriks A itu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, ditulis sebagai ordonya A 2 kali 3. Setelah ditranspos, karena baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, ordonya berbalik, yaitu A transposnya 3 kali 2. Selanjutnya, contoh yang kedua akan merubah matriks B ke B transpos, yaitu merubah baris yang pertama ke kolom yang pertama, baris yang kedua ke kolom yang kedua, baris yang ketiga ke kolom yang ketiga. Karena matriks B itu merupakan matriks persegi, karena banyaknya baris dan kolom sama, yaitu sama-sama 3, maka matriks B dapat ditulis sebagai ordonya B 3 kali 3. Maka setelah ditranspos, ordonya tetap, yaitu 3 kali 3. Dan setelah diperhatikan di sini, ternyata hasil transposnya seluruh elemen-elemen matriksnya
itu sama dengan sebelum ditranspos. Maka dapat diartikan jika suatu matriks sama dengan nilai transposnya, maka matriks tersebut dapat dikatakan sebagai matriks setangkup atau matriks simetris. Selanjutnya, kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama memiliki ordo yang sama. Yang kedua, elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Misalnya, coba diperhatikan untuk matriks A di sini dan matriks B. Apakah matriks A sama dengan matriks B? Untuk yang pertama memiliki ordo yang sama. Kita lihat bahwa matriks A itu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Dapat dituliskan sebagai A2 kali 3. Begitupun matriks B terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. B-nya 2 kali 3. Untuk ordonya sama. Kita cek elemen-elemen seletaknya. Di sini memang terlihat tidak sama. Namun untuk matriks B dapat disederhanakan, yaitu untuk elemen yang pertama 4 dibagi 2 itu 2. Di sini -1 tetap -1, 0 tetap 0, 9 dibagi 3 itu 3. 3 kuadrat itu 9. Akar 25 itu 5. Di sini kita akan tuliskan matriks A-nya ini, matriks B-nya ini, dan terlihat bahwa seluruh elemen matriks A maupun matriks B yang seletak itu sama. Maka dapat disimpulkan karena besar ordo dan semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B itu bernilai sama, maka matriks A sama dengan matriks B. Contoh soal yang pertama, diketahui matriks A, tentukan A. Ordo matriks A, B. Nilai A12, A21, dan A33, C. Nilai A23 ditambah A31, dan D. Transpos matriks A. Di dalam penyelesaiannya, untuk yang pertama, ordo matriks A, kita lihat bahwa matriks A di sini memiliki banyaknya baris itu ada 3 dan banyaknya kolom itu juga ada 3. Maka dapat dituliskan matriks A berordo 3 kali 3 atau ditulis A3 kali 3. Untuk B, nilai A12 itu memiliki arti nilai elemen di baris 1 dan kolom kedua. Irisannya itu berada di angka 4 karena baris 1 kolom 2. Untuk A21 maka nilai elemen di baris kedua kolom pertama yaitu angka 3. A33 itu di baris ketiga kolom ketiga, irisannya ada di angka 2, maka nilainya 2. Untuk C, nilai A23 ditambah A31. Kita cari satu persatu nilai elemennya. A23 baris kedua kolom ketiga itu ada di angka 7. Kita tambahkan A31, maka di baris ketiga kolom ke-1 yaitu angka 11. 7 ditambah 11 itu hasilnya 18. Dan untuk D, transpos matriks A itu merubah baris menjadi kolom. Baris 1 di sini kita akan tuliskan sebagai kolom pertama di sini, yaitu -1, 4, dan 0. Baris kedua di sini kita tuliskan sebagai kolom kedua, yaitu 3, 2, dan 7. Dan untuk baris ketiga kita tuliskan sebagai kolom ketiga.
yang bernilai 11, min 8, dan 2. Contoh yang kedua, diketahui matriks P dan matriks Q. Jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y. Maka di dalam penyelesaiannya kita tulis P sama dengan Q. Kita tuliskan matriks P-nya akan sama dengan matriks Q. Berdasarkan kesamaan matriks, dua matriks dikatakan sama itu ketika ordonya sama dan seluruh elemen yang seletak itu sama. Di sini ordonya sama 2 kali 2 dan elemen yang seletak untuk elemen baris 1 kolom 1 sama-sama 2, baris 2 kolom 2 sama-sama 5. Maka artinya X ditambah Y itu sama dengan 1 di sini. Untuk X min Y itu sama dengan 3, sesuai dengan elemen yang seletak. Di sini kita eliminasi substitusi untuk mendapatkan nilai X dan kita substitusi untuk mendapatkan nilai Y. Sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y-nya itu sama dengan min 1. Untuk contoh yang ketiga, diketahui matriks D. Matriksnya di sini merupakan matriks persegi karena baris dan kolomnya sama, yaitu 3 kali 3. Jika matriks D merupakan matriks simetris dengan stretch 15, tentukan A nilai X, Y, dan Z, dan B transpos matriks D. Di dalam penyelesaiannya, untuk yang pertama, kita gunakan definisi dari stretch, yaitu penjumlahan dari diagonal utama dari matriks persegi, yaitu 3X, X ditambah 1, dan 6 kita jumlahkan sebagai stretchnya, dan stretchnya di sini 15. Kita masukkan di sini, kita proses. 3X ditambah X itu 4X, 1 ditambah 6 itu 7. Kita pindah ruaskan, kita dapatkan 4X itu sama dengan 8. X-nya itu 8 dibagi 4, yaitu 2. Sedangkan untuk nilai Y dan Z-nya, kita gunakan definisi matriks D yang merupakan matriks simetris, yaitu matriks yang memiliki nilai transpos yang sama dengan matriks awalnya. Sehingga kita tuliskan matriks awal D-nya yaitu ini. Dan untuk transposnya, kita akan rubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Baris di sini menjadi kolom, baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom yang ketiga. Di sini dari kesamaan matriks diperoleh bahwa seluruh elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama. Untuk X min Y di sini itu sama dengan 8 karena seletak. Karena X-nya sama dengan 2, kita substitusi. Akan kita dapatkan bahwa nilai Y-nya sama dengan min 6. Dan untuk nilai Z-nya saya ambil yang ada variabel Z-nya. Z min 1 sama dengan 5 di sini boleh, atau Z min 1 sama dengan 5 di sini boleh. Kita tuliskan, kita dapatkan Z-nya itu sama dengan 6. Dapat kita simpulkan untuk nilai X-nya sama dengan 2, Y-nya min 6, dan Z-nya sama dengan 6. Untuk yang B, transpos matriks D. Di sini kita harus dapatkan nilai matriks D-nya terlebih dahulu. Kita substitusi nilai X, Y, dan Z yang telah kita peroleh. X-nya 2 kita masukkan 2, Y-nya min 6 kita masukkan min 6, dan Z-nya 6 kita masukkan. Sehingga akan kita dapatkan nilai matriks D-nya seperti ini. Karena matriks D merupakan matriks simetris, maka transposnya itu sama dengan nilai matriks awalnya, yaitu transpos D-nya di sini sama persis dengan matriks awalnya.
Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Silakan dikerjakan untuk soal 1, 2, 3, dan 4. Sekian dulu ya. Lanjut di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.